Oke. Eh, jadi, what is grammar and why must we study it? Ya, kita akan bahas di sini. Jadi, apa sih itu grammar dan kenapa kita harus mempelajarinya? Oke, guys, ketika belajar grammar, ya, kami melihat ada hal yang sangat amat fundamental yang eh, hampir ya atau bahkan luput dari pembahasan grammar itu sendiri, yang mana ini sebetulnya kami lihat sangatlah esensial, bahkan ini menjadi core ya dalam substansi grammar itu sendiri. Doesn't work. Nah, apalagi. Oke ya. Jadi kalau berbicara what is grammar, teman-teman harus mengacu ya pada definisi grammar itu sendiri, guys. Banyak sekali dijelaskan ya di berbagai kamus, di berbagai literatur yang kita baca. Cuman di sini dari beberapa literatur yang ada, kita coba ambil ya dari dictionary dan salah satu ya buku yang banyak dijadikan acuan teman-teman ya baik di formal maupun non formal, yaitu Michael Swan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat menurut Cambridge Dictionary, grammar adalah the study or use of the rules about how words change their form and combine with other words to express meaning. Ya, di Advanced Learner ada dan Michael Swan. Ya, Swan bilang apa? The rules that show how words are combined, arranged, and to show certain kind of meaning. Oke. Nah, definisi ini harus dikelirkan dulu, guys. Ya. Dan sejujurnya saya pribadi baru ngeh ya tentang hal ini ketika saya memang berhadapan dengan writing skill. Ketika saya berhadapan dengan writing skill, memahami seperti apa itu ID dan segala macamnya. Nah, di situ kemudian baru saya nge, oh iya, yang namanya definisi ini fondasi dasar ya yang menjadi intisari dari sebuah disiplin ilmu ini, ya begitu kan? Jadi di sini dia berbicara tentang bentuk-bentuknya, ya, tentang posisinya dan tentang perubahannya, seperti itu. Nah, berangkat dari definisi inilah kemudian, ya, dari berbagai literatur yang coba kita telusuri atau saya telusuri, maka di situ saya tariklah benang merah. Grammar adalah ilmu yang mempelajari tentang penempatan kata dan perubahannya sehingga dia tersusun ya dan membentuk sebuah kalimat. Nah, artinya apa? Grammar di sini ya adalah ilmu tentang struktur kalimat. Jadi grammar goals-nya adalah kalimat. Jadi bagaimana kita bisa menyusun kalimat yang baik dan benar menurut kaidah mereka, ya kan? Nah, dan setelah saya lihat sebenarnya tidak jauh berbeda struktur kalimat bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Bahkan saya curiga jangan-jangan Indonesia ini meniru struktur bahasa Inggris. Kalau kita tarik dari sejarah, ya kan? Oke, EYD itu kan di era Orde Baru kan, lewat Balai Pustaka baru disempurnakan. Nah, sedangkan bahasa Inggris ini dari tahun berapa, ya kan? Old English ya sampai Modern English
sehingga dijadikan international language di PBB saya sudah tahun 60-an. Seperti itu. Ya, yang membedakannya hanya tenses saja. Itu yang menjadi asumsi kita, ya. Seperti itu. Nah, why must we study grammar? Jadi kenapa sih kita harus belajar grammar, gitu kan? Nah, animo masyarakat atau English learners, ya ESL ya, non-native speaker, terutama di Indonesia. Kita bicara konteksnya Indonesia ini ya. Banyak teman-teman yang selalu mengukur kemampuan berbahasa Inggris ya orang Indonesia itu dengan speaking. Oke, that's fine. Tidak ada salahnya. Oke, tapi kalau kita mau jujur bicara bahasa, ya kita harus berbicara secara komprehensif, kan begitu. Karena nanti di situ ada bahasa tulis, ya kan? Selain bahasa tutur, ya kan? Ada juga listening skills, reading skills, ya kan? Dan writing juga, toh. Nah, kemudian di sini ketika teman-teman ya pasti seringlah teman-teman bilang, kalau bicara yang penting understanding each other, gitu kan? Kamu mengerti, saya mengerti, that's it. Nah, itu hanya pantas ya, hanya pantas diucapkan oleh native speaker, ya, atau yang negara yang menjadikan bahasa Inggris sebagai mother tongue mereka atau bahasa ibu mereka. Fine, layaknya kita saja kan? Kita mungkin bilang ya nggak perlu lah belajar grammar bahasa Indonesia. Yang penting kita bisa bicara dan saling mengerti. Nah, tetapi yang jadi persoalan di sini ya bagaimana persepsi ya atau pesan kita ini bisa sampai kalau strukturnya ya tidak benar, kan seperti itu. Nah, jadi inilah yang coba kita purifikasi lah katakan gitu kan, kita coba jernihkan animo seperti ini ya kan, dan coba memberikan solusi alternatif ya, bagaimana cara belajar grammar yang lebih simple dan lebih sistematis. Nah, kenapa kita harus belajar grammar? Yaitu ya to understand sentence structure. Bagaimana kita bisa memahami ya apa yang dikatakan sinetit kalau kita tidak memahami struktur kalimat, ya kan? Yang mendasarnya saja tenses, gitu kan? Nah, terus apalagi itu help us creating sentence correctly. Jadi ini sangat penting ya sebagai acuan kita dalam membentuk kalimat ya yang baik agar bisa dimengerti oleh komunitas. Yang terakhir, to master English ya, secara mendalam. Kenapa? Karena grammar ini bukan hanya bersanding dengan speaking, guys. Skill-skill yang lain pun membutuhkan grammar. Listening, reading, writing. Bagaimana mungkin ya kita memahami ya apa yang diucapkan seseorang kalau kita tidak memahami struktur kalimat. Bagaimana mungkin kita bisa menangkap poin-poin dalam bacaan kalau kita tidak memahami struktur kalimat. Bagaimana kita bisa menulis dengan bahasa Inggris kalau kita tidak tahu struktur kalimat. Itu dia. Ya. Oke. Clear saya rasa di situ. Nah, jadi grammar map ini sebetulnya adalah 4 step yang kita ekstrak ya dan eksplorasi. Ingat tadi yang saya bilang. Yang namanya belajar grammar, goals-nya adalah bagaimana kita bisa menyusun kalimat yang baik dan benar. Nah, dari situ muncullah pertanyaan. Oke, goals-nya kalimat ya. Terus bagaimana caranya atau langkah apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menyusun kalimat yang baik dan benar itu? Ibarat kita mau traveling, kita sudah tahu destinasi kita mau kemana. Nah, tinggal kita mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan agar kita bisa sampai ke sana.
Analoginya seperti itu. Oke? Nah, jadi untuk bisa terbentuk kalimat, langkah pertama yang harus kita pahami adalah tentang kelas kata. Dalam bahasa luar, ya, ada yang membahasakan part of speech, ya, ada juga yang membahasakan word classes, sama saja, ya, artinya kelas-kelas kata. Nah, nanti kalau teman-teman telusuri lebih jauh lagi, nanti banyak juga di situ mazhab bilang 5, ya, ada yang bilang 5, ya, kemudian ada yang bilang 8, ada yang bilang 9, ya kan? Dan di situ ya sah dalam wilayah akademik, ya, mereka bisa dijadikan pegangan, ya, sebagai acuan referensi, ya. Oke, teman-teman nanti ketika membaca bukunya Marcel Frank, ya, Marcel Frank, Modern English, itu nanti ketemu berapa poin. Ketika teman-teman membacanya bukunya Swan, Betty, atau yang lain, nanti ketemunya berbeda lagi, ya kan? Oke. Nah, di sini, sorry. Nah, di sini saya akan menyampaikan yang umum, ya, yang umum dijadikan acuan, ya, dalam kelas kata. Jadi kelas kata dalam bahasa Inggris itu ada 8. Apa saja? Nah, yang pertama di sini ada noun atau kata benda. Yang kedua ada pronoun, yaitu kata ganti benda. Kemudian ada verb atau kata kerja, including be di sini. Kemudian ada adjective, ya, atau kata sifat. Kemudian ada adverb, ya, atau kata keterangan. Preposition, kata depan. Kemudian ada conjunction, kata penghubung, dan exclamation, kata seru. Ya. Nah, dari pengalaman saya belajar, ya, 8 kelas kata ini, ya, ini banyak yang memfokuskan hanya bagaimana mereka menginstruksikan kita untuk menghafal ke-8 jenis kelas kata ini, ya kan? Tetapi, ya, setelah saya pribadi telaah, ya kan, loh, ternyata, ya, tidak cukup, ya, tidak cukup kita menghafal saja kelas kata ini, namun juga, ya, yang terpenting itu adalah fungsinya. Kenapa? Yaitu tadi mengacu kepada definisi. Ya, grammar itu ilmu tentang perubahan, penempatan kata, ya kan, dan penyusunannya. Nah, makanya di sini saya kasih sedikit apa ya, bahasa lah untuk mengingatkan. Nah, ini salah satu apa ya, honestly salah satu cara saya ya mengambil teori jembatan lembunya Tan Malaka begitu ya. Cara saya apa membuat impresi ya dalam kognitif saya agar saya ingat yang apa yang saya kaji gitu ya. Dan dulu guru-guru kita di SD mungkin juga pernah mengajarkan kan cara menghafal warna-warna itu kan, Meiji Kuhibiniu ya gitu. Nah, di sini saya kasih semacam patokan. Jadi kalau berbicara part of speech, pahami aku dari jenis dan fungsiku. Kunya ini kembali ke part of speech, ya, ke kata. Jadi jangan hanya teman-teman terjebak dengan jenisnya, ayo hafalkan. Berapa jenis kelas kata dalam bahasa Inggris?
noun, ya kan? Terus noun ada berapa? Dan seterusnya, ya. Tapi fungsinya dilupakan. Padahal ini penting. Oke? Nah, di sini harus dipahami ada 8 kelas kata, ya. Selain jenis, fungsinya harus dikuasai. Oke, next. Nah, dari 8 jenis kata, dalam buku Simplified Grammar, saya lupa pengarangnya, teman-teman bisa cari nanti ya. Jadi 8 kata itu dia bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu dia sebut primary words atau kata-kata utama. Nah, di sini menarik. Buku ini tipis sekali, ya sekitar enggak sampai 100 halaman, tapi dahsyat kalau menurut saya, begitu. Jadi dari buku kecil ini saya temukan tentang pembagian kata ini dan akhirnya mengilhami hal-hal yang lainnya. Begitu ya. Jadi kalau bicara kelas kata dia terbagi menjadi 2. Yang pertama primary words atau kata-kata utama. Siapa saja anggotanya? Nah, anggotanya hanya 3 guys, yaitu noun, kata benda, pronoun, kata ganti benda, dan verb, ya, atau kata kerja, including be. Kalau sudah bicara verb berarti be ada di dalamnya ya, karena be itu dia masuk dalam kategori irregular verb. Nah, catatan di sini guys, kenapa dia dibilang primary words atau kata utama? Ya, because they can create a perfect sentence without any other words. Jadi dengan 3 kata ini saja kita sudah bisa menyusun kalimat yang baik dan benar. Dan catatan berikutnya adalah kalau teman-teman pegang pulpen di sana, dalam kalimat tidak mungkin tidak ada mereka di dalamnya. Jadi mereka inilah fondasi inti sebuah kalimat. Oke? Kenapa bisa begitu? Diperkuat dari fungsinya. Apa fungsi masing-masingnya? Nah, ini yang kita bahas berikutnya. Oke. Noun, kata benda. Nah, dulu waktu saya belajar disuruh hafal. Ayo, noun, kata benda. Ada berapa? Ya, jenisnya. Ada 9. Apa saja? Abstract, concrete, proper, common, countable, uncountable, collective, compound, sama material noun. Ya, dulu dia tidak seperti ini, tidak tersusun seperti ini. Ya, acak-acak gitu kan. Nah, cuman saya baca dari mazhab strukturalisme, ya kan, kalau teman-teman English department pasti apa ya, mungkin uh, pernah mendengar yang namanya Levi-Strauss. Nah, jadi Levi-Strauss ini, if I'm not mistaken, dia ini strukturalis dari Prancis, kalau nggak salah ya, Levi. Ya, dia bilang yang terpenting dalam bahasa itu adalah lawan kata. Jadi dia ini pasti oposisi biner. Ada atas, pasti ada bawah. Ada kanan, pasti ada kiri. Begitu ya. Makanya saya susun seperti ini. Ada abstrak, ada konkret. Ada yang proper, ada yang common. Ada yang countable, ada yang uncountable. Ya, kolektif, ada kompon, material. Begitu ya. Jadi abstrak noun di sini ya benda-benda yang kasat mata guys, seperti udara ya atau oksigen, idea, ya kan? Like happiness, nggak mungkin kita bisa melihat happiness bagaimana kan, tapi dia hanya bisa dirasakan dan dia adalah sebuah konsep idea. Kemudian concrete noun, ya concrete noun itu teman-teman ya sudah jelas ya, dia itu bisa terlihat oleh mata seperti chair, ya book, and others. Oke, kemudian yang ketiga proper noun. Proper noun ini adalah kata benda yang spesifik, ya, apa, how to say it, isim alam, apa, kata benda yang sudah jelas, begitu ya, like
a name of someone, ya, like John, ya, Indonesia, the name of country, ya, Indonesia itu, ya, kemudian nama sebuah bangunan dan seterusnya, itu proper noun. Nah, sedangkan common noun ini adalah benda-benda umum yang sering kita lihat dalam keseharian hidup, like a car, ya, oke, motorcycle, house, dan seterusnya. Kemudian countable noun, ya, atau bahasa lainnya itu count noun, ya, itu adalah kata-kata benda yang bisa dihitung. Nah, ini dulu sempat juga saya complicated. Maksudnya apa benda yang bisa dihitung? Benda yang tidak bisa dihitung. Oh, ternyata setelah saya telaah dan saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri, countable noun adalah benda-benda yang bisa dihitung secara satuan. Jadi analoginya itu kalau kita ke warung, Bu, saya mau beli pulpen. Berapa? 1, ya kan? Oh, jadi dia bisa 1, bisa 2. Jadi dia bisa diecer lah, begitu ya. Nah, kalau uncountable lawannya, dia mass noun, bahasa lainnya, atau non-count noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, like sugar, ya, powder, ya, kemudian apalagi water, ya, dan seterusnya. Jadi dia tidak bisa dihitung satuan. Jadi analogi yang saya bangun seperti saya belanja ke warung, gitu kan. Bu, beli minyak, nggak mungkin beli 1 minyak, gitu kan. Nah, kecuali ada measuring tools-nya. 1 kilo kah, 2 kilo, 1 botol, 2 botol, dan seterusnya. Kemudian collective noun ini adalah kata-kata benda yang terhimpun, ya kan, seperti juri, ya kan, terus komite, dan seterusnya. Family yang umum, ya, dia jadi satu kesatuan dari kumpulan beberapa benda yang menjadi satu kesatuan, ya. Kemudian ada compound noun, ya, kata benda yang terhimpun dan membentuk sebuah makna, ya. Contohnya seperti football, ya kan, ada foot, ada ball, nah itu kan, dan seterusnya. Kemudian material noun ini yang berkaitan dengan hasil bumi, like iron, gold, silver, and the rest. Oke, itu bicara jenisnya. Nah, kemudian kalau bicara functions, ya, atau fungsi, jadi noun di sini fungsinya sebagai subjek, objek, atau complement. Nah, guys, lihat. Dari fungsinya saja sudah bisa kita telaah, gitu kan? Dalam kalimat butuh subjek tidak? Pasti kalian jawab butuh. Butuh objek tidak? Pasti butuh. Ya kan? Oke, kalau complement optional. Ya kan? Tapi subjek dan objek ini hal yang harus ada dalam kalimat. Ya, makanya dia menjadi rational ketika dibilang sebagai primary words. Contohnya bagaimana? Sebagai subjek. Nah, di situ teman-teman bisa lihat. Ya, tadi kan noun adalah kata benda. Kita manusia masuk dalam kategori benda. Jadi kalau bicara benda atau di buku lain dibilang naming words, ya, dia sesuatu yang Tuhan ciptakan, udah begitu saja. Baik dia yang wujud ataupun tidak wujud. Nah, itu clue saya. Pasti dia itu adalah kata benda. Ya. Enggak kenal maka enggak sayang, makanya enggak kenal enggak sayang. What? Oke. Mute please. Oke ya. Nah, di sini John always reads a book every day. Nah, John di sini adalah kata benda yang fungsinya dia sebagai subjek. Oke. Nah, kemudian fungsi yang kedua sebagai objek. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat Mary met John in Kampung Inggris in 2021. Ya. Di sini John fungsinya sebagai objek. Oke, Mary-nya sebagai subjek, met-nya sebagai verb,
ya, dan John di sini sebagai objek. Oke. Nah, kemudian sebagai komplement di sini ada dua konteks. Pertama dalam konteks nominal sentence, ya nanti kita bahas dalam pembahasan sentence, ya. Jadi dia di sini sebagai komplement, ya, yang posisinya jatuh setelah be, ya. Karena polanya mungkin teman-teman sudah tahu nominal sentence itu subjek be complement, ya kan? He-nya sebagai subjek, is-nya be, John di sini sebagai komplement berbentuk noun. Nah, kalau dalam verbal, teman-teman bisa lihat, they call me John. They di sini sebagai subjek, call di sini sebagai verb, me-nya objek, dan John di sini sebagai complement. Oke? Ya, jadi complement itu jangan hanya diasosiasikan dengan adverb, guys. Misalkan I read a book in library, I eat noodle in the morning. Selalu saja diasosiasikan dengan adverb, ya. No, yang namanya complement itu bisa dia adverb, bisa dia noun, bisa dia verb, bahkan adjektif, ya kan? Nah, nanti itu lebih detailnya ada pembahasannya itu namanya morfologi kan, tentang fungsi kata, ya. Oke, dan ini adalah fungsi dari noun. Jadi fungsinya, ya, noun ini apa? Untuk mempermudahnya mungkin teman-teman bisa singkat dengan shock, ya, shock breaker ingat itu kan? Nah, itu aja. Kalau bicara fungsi noun ingat shock, entah shock motor, shock mobil, gitu kan? Atau shock apa aja lah, ya. Oke, subjek, objek, complement, shock. Dan oke, noun dan pronoun ini bagaikan apa ya, dua mata uang, ya. Dia punya fungsi yang sama, guys, ya. Nah, bicara tentang jenisnya, dia ada 10, guys. Ada subjek, objek, possessive, demonstratif, ya, indefinite, ya. Oke, kemudian interrogatif, ada refleksif, ya, ada reciprocal pronoun, ya, expletive pronoun, dan relative pronoun. Ya, dari ke-10 ini intinya adalah mereka disebut kata ganti. Jadi ada kata ganti subjek, ada objek, ada kepemilikan, ada penunjuk, ya, ada yang tidak jelas, ada yang berbentuk pertanyaan, ada kemudian berbentuk reflektif, refleksi, ya kan, kemudian resiprokal, timbal balik, ya, ekspletif, penunjuk eksistensi, dan relatif, ya. Oke. Nah, untuk bicara fungsi sama seperti noun atau kata benda, ya. Dia bisa menjadi subjek, dia bisa menjadi objek, dan bisa juga menjadi complement. Contohnya bisa teman-teman lihat, I, ya, pronoun subjek, Ayu Dewi Sigit, ya, Ayu Dewi she he it. Nah, biasa teman-teman itu kalau kita coba sedang drill, saya selalu menyuruh mereka mengingat nama dua orang, Ayu Dewi dan Sigit, ya, untuk membantu saja, ya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat I adalah pronoun sebagai subjek, ya. Kemudian always sebagai adverb, study sebagai verb, grammar object, everyday complement. Seperti itu. Terus bagaimana dengan posisi sebagai objek atau fungsi sebagai objek? Nah, di sini bisa teman-teman lihat Mary asks me. Ya, me adalah pronoun objek. Oke. Dan seterusnya. Kemudian yang komplementnya teman-teman bisa lihat dalam konteks nominal. It's me. Ya. Nah, ini Michael hanya sebagai penekanan. Ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah verb atau kata kerja. Nah, verb di sini ada 12 jenis, guys. Ada reguler, ada yang irregular. Ada action, ada state. Ada stative,
ada intransitive, ya, transitive, intransitive, ya, kemudian ada linking verb, finite, infinite, auxiliary, causative, dan imperatif. Ya, oke. Nah, intinya ini semua adalah kata kerja. Namun nanti mereka ini punya bentuk yang beda dan fungsi yang agak sedikit berbeda. Ya, dalam konteks meaning, ya. Tapi dalam struktur tetap sama. Fungsi mereka adalah sebagai predikat dan sebagai complement. Ya, PC, predikat dan complement, atau CP terserah. Ya, jadi kalau bicara fungsi verb, ingat PC komputer. Nah, kan? Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebagai predikat dalam kalimat contohnya we study grammar on Zoom today. Ya, we-nya sebagai subjek, ya, yaitu pronoun, berbentuk pronoun. Nah, kemudian study ini adalah kata kerja yang fungsinya sebagai predikat, ya, dan grammar di sini adalah kata benda, fungsinya sebagai objek. On Zoom, ya, ini adalah prepositional phrase, fungsinya sebagai adverb of place, complement. Today juga complement, ya, adverb of time. Well, yang kedua sebagai complement, like I told you just now, ya, fungsi complement itu bukan hanya adverb, bisa juga kata-kata yang lain. Nah, di sini verb masuk ke dalam. Contohnya apa? She lets me go. She adalah pronoun, kedudukannya sebagai subjek. Lets di sini adalah verb, kedudukannya sebagai predikat. Me di sini adalah objek, ya, pronoun objek, fungsi sebagai objek, dan go di sini adalah complement. Dan ketika dia menjadi complement, ya, hanya bisa berbentuk verb 1, ya, atau verb ing nanti lebih jauhnya. Jadi nggak bisa verb 3 atau verb 2, ya. Well, itu dia verb. Nah, sekali lagi saya simpulkan, jadi primary words itu atau kata-kata utama atau kata-kata inti ada 3, noun, pronoun, dan verb. Kenapa disebut sebagai primary words? Karena dengan ketiga kata tersebut kita sudah bisa menyusun kalimat yang baik dan benar. Itu dalil pertamanya. Yang kedua apa? Dalam kalimat, ya, pasti ada mereka. Jadi mustahil kita bisa menyusun kalimat kalau tidak ada mereka. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang namanya secondary words atau kata-kata penjelas. Ya. Jadi secondary words ini fungsinya hanya apa? Giving additional information, ya, in a sentence. Jadi dia hanya memberikan informasi-informasi tambahan saja, guys. Saya minum susu. Itu sudah kalimat yang baik dan benar. Oh, saya mau tambahkan informasi tambahannya apa? Oh, saya mau tambahkan informasi waktunya. Pagi hari. Ya kan? In the morning. Tanpa in the morning, sudah terbentuk kalimat yang baik dan benar. Seperti itu. Oke? Nah, anggotanya ada berapa? Ada 5. Di sini sengaja saya kasih urutan nomor karena mengacu pada jumlah kelas kata, guys, ya. Oke, secondary words ini, ya, ada apek sebetulnya. Cuman di sini karena lebih simple saya lihat, ya, nanti teman-teman terserah lah ya buat sendiri akronimnya bagaimana untuk initial word-nya, ya, biar dia mudah diingat, ya, buat saja kalau memang it works, ya. Jadi susunannya seperti ini yang menurut saya lebih enak, ya.
Ada adjektif, kata sifat, ada adverb, kata keterangan, ada preposition, kata depan, conjunction, kata penghubung, exclamation atau interjection, kata seru. Oke? Well, guys, adjektif, kata sifat. Ya, ada proper adjektif, ada descriptive adjektif, quantitative adjektif, numeral adjektif, demonstrative adjektif, dan distributive adjektif. Nah, dari semua jenis-jenis kata sifat ini, ya, adjektif ini memiliki tiga fungsi. Ya. Fungsi yang umum kalau bicara adjektif adalah sebagai komplement. Baik dia dalam konteks kalimat nominal ya atau konteks verbal. Ya, kalau teman-teman yang biasa dengan istilah apa yang belajar bahasa Arab, jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah. Nah, begitu. Ya, hasil ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Pare. Ya, karena sudah mulai banyak menjamur ya bahasa Arab di Pare itu. Nah, jadi di sini dalam konteks nominal ada I am hungry. Hungry di sini adalah sifat, ya kan? Yang fungsinya sebagai complement, mengacu kepada rumusan nominal sentence. I-nya sebagai subjek berbentuk pronoun, am-nya ini adalah be, ya, dia sebagai predikat dalam nominal sentence, dan hungry di sini adalah sifat yang fungsinya sebagai complement. Nah, kemudian dalam konteks verbal, contohnya di sini, you make me sad. Ya, kamu membuat saya sedih. You-nya di sini pronoun sebagai subjek, make-nya di sini sebagai verb sebagai predikat, me-nya ini adalah pronoun objek, fungsi sebagai objek, dan sad di sini adalah sifat yang fungsinya sebagai complement. Ya, kalau teman-teman masih curious dengan pembahasan jenis-jenis complement, teman-teman bisa baca bukunya sentence structure itu, ya, Chicago Press, Robert Korn. Nah, itu di situ dia bedah dan asik pembacaranya dia bedah. Kemudian di sini sebagai objek. Nah, teman-teman lihat, he looked shy. Dia terlihat malu. Nah, ini dia guys. Ya, kita singgung sedikit tentang morfologi. Nah, umumnya kalau saya pribadi ya, nggak tahu teman-teman pengalamannya gimana. Jadi karena kita terpatok dengan rumus-rumus ya yang suruh dihafalkan, ya kan? Yang namanya kalimat itu adalah subjek, predikat, objek. Nah, ketika bicara objek, asosiasinya pasti kita selalu mengarah kepada kata benda atau kata ganti benda, noun atau pronoun. Ternyata kalau kita lihat lebih jauh, oh ternyata bukan hanya, ya kan, bukan hanya kata benda atau kata ganti benda yang bisa menduduki posisi objek. Oke, ternyata ada juga kata lain. Nah, terus bagaimana rasionalisasinya atau penjelasannya? Nah, jadi ada kelas kata, ada fungsi kata. Nah, makanya disinilah pentingnya memahami fungsi. Jadi kalau teman-teman ketemu kalimat seperti ini, he looked shy. Objeknya yang mana ini? Kok nggak ada noun-nya ya? Gitu kan? No. Jadi ini he-nya sebagai subjek, looked di sini sebagai verb, shy memang dia ini kata sifat kalau dilihat dari kelas kata. Tetapi kalau dilihat dari fungsi, maka di sini dia menduduki fungsi objek. Ya kan? Contoh lainnya apa? Contoh lain misalkan I sit on the floor. Ya kan? Loh,
Kenapa kalau seandainya kenapa tidak dihilangkan saja on the floor-nya? Loh, kalau on the floor-nya hilang, berarti nggak ada objeknya dong. Kalau objeknya tidak ada, tidak memenuhi syarat pola atau rumusan kalimat. Kalau dia tidak mengacu kepada kalimat, berarti salah. Nah, ya, sekali lagi, teman-teman mungkin bisa catat di sana. I sit, ya saya kasih kalimat-kalimat sederhana teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri lagi di rumah masing-masing. I sit on the floor. I di situ sebagai subjek, sit di situ sebagai verb, ya predikat. On the floor, dia ini adalah prepositional phrase, adverb of place, ya kan? Yang fungsinya sebagai objek. Kapan pola-pola ini bisa kita gunakan? Nah, ketika verb-nya ini berbentuk state verb atau stative verb. Ya, makanya itu nanti kalau dibedah lebih jauh lagi ke sana larinya. Ya kan? Jadi general understanding-nya dulu, ya, baru kita masuk, ya, ibaratnya kita bangun rumah yang penting jadi dulu rumah. Nanti baru kita masuk ke detail ya kan, mau dipasang interior seperti apa, lantainya apa, warnanya apa, dan segala macam. Yang penting fondasi dasarnya sudah terbentuk dulu guys. Nah itu kalau cara saya mengajar teman-teman. Ya. Jadi kalau general understanding-nya sudah terbentuk, nanti enak. Dia tidak akan bingung. Ya, jadi logikanya saya pakai terbalik gitu kan. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas gitu. Nah, kemudian selain sebagai objek, di sini dia juga bisa menjadi modifier atau penjelas, ya, atau additional information of noun. Nah ini nanti ketemunya menjadi frase, guys. Contohnya di sini, he is a nice boy. Adalah artikel kedudukannya di sini kelas katanya adalah adjektif, ya. Nice juga adjektif, ya. Dia berdua ini menjadi premodifier terhadap boy, noun. Nah, ini nanti setelah pembahasan ini kita akan masuk ke pembahasan frase, ya. Ya, jadi kalau digabung ini namanya frase benda. Karena setiap benda pasti punya sifat. Begitu. Ya. Dan nah, kemudian adverb, kata keterangan. Adverb di sini juga banyak jenisnya, guys. Ada 9. Aduh, puyeng banyak sekali ini segala macam. Udah nggak usah pusing ke sana masalah jenis apa segala macam. Nanti itu kalau teman-teman ya bingung dari apa ya secara rumusan, nah nanti bisa teman-teman kalau bicara grammar ya, ketika dihadapkan dengan kalimat ya entah reading atau apa, itu bisa juga dipahami secara makna, ya. Jadi 2 itu saja, makna dan kelas kata, ya. Oh ini makna-maknanya kayak tempat, oh berarti keterangan tempat. Oh ini makna-maknanya kayak cara, oh berarti manner, gitu kan. Nah ini bicara tentang intensitas, oh berarti frekuensi, begitu aja. Ya kan? Jadi nggak usah terlalu pusing. Ya kecuali kalau memang teman-teman di sini sebagai English teacher. Nah ini wajib gitu loh kalian ketahui. Ya karena ya kepentingannya untuk teaching, academic konteks, ya kan? Seperti itu. Ya, di sini ada adverb of manner atau adverb of method. Ya, buku lainnya itu menggunakan istilah ya atau keterangan cara. Ada adverb of time, ada adverb of place, adverb of frequency, adverb of certainly, ya, adverb of degree, adverb of purpose, interrogative adverb, dan conjunctive adverb. Ya, dan dari kesemua jenis-jenis adverb ini, fungsi mereka ini dia. Ada 4. Saya biasa menyingkatnya kava sebagai komplement, ya. Kemudian dia modify adjective, verb, dan adverb. Kava.
Nah, itu cara saya mengingat. Ya, fungsinya adverb kava, kava. Ya, kain kava. Sorry. Oke. Fungsi yang pertama sebagai complement. Nah, di sini konteksnya dalam nominal sentence. Oke, fungsinya sebagai complement dalam konteks nominal sentence. Contohnya adalah I am here. I-nya sebagai subjek, am-nya sebagai be, dan here di sini sebagai complement, ya, berbentuk adverb. Oke. Nah, kemudian fungsi yang kedua sebagai penjelas dari kata sifat. Nah, jadi nanti ketika mereka bergabung, terbentuklah frase. Ya kan? Jadi stepnya jelas. Oh, setelah kata nanti kita membahas frase. Kalau frase kenapa terbentuk? Karena seperti ini. Ya kan? Terus dikembangkan lagi menjadi apa? Klausa. Nah, sudah setelah klausa apa? Baru ke kalimat. Itulah 4 step yang dimaksud. Oke? Well, modifier of adjective. Contohnya teman-teman bisa lihat di sini. My mother is so beautiful. So di sini adalah adverb, beautiful adalah sifat. Jadi so di sini dia memperjelas beautiful. Ya. Paham ya? Nah, kalau nanti dalam pembahasan frase ini membentuk adjective phrase begitu. Ya. Tapi yang jelas di sini teman-teman pahami dulu fungsi dari setiap kata. Ini sangat penting kenapa? Karena inilah yang menjadi fondasi struktur grammar. Ya. Sekali lagi, part of speech, word classes atau kelas kata adalah fondasi. Sekali lagi, fondasi dalam grammar. Ya. Jadi kalau teman-teman tidak kuat di part of speech, trust me, you will be dizzy. Ya, when you deal with frase dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman sudah kuasai jenis-jenis dan fungsi kata, kesana pasti enteng. Insyaallah. Ya. Nah, fungsi yang ketiga apa? Modifier of verb. Jadi dia ini bisa juga menjelaskan kata kerja. Contohnya bagaimana? Contohnya bisa dilihat di sini. The kids always play together at home. Nah, ketika kita potong ini kalimat, always play. Always adalah adverb of frequency, ya, yang menjelaskan intensitas play. Ya, jadi ketika mereka bergabung ini namanya menjadi verb phrase begitu. Oke. Bisa nggak di belakang? Bisa aja. Work hard, ya kan? Kerja keras, ya kan? Dia ada di belakang kata kerja. Ya, lebih jelasnya nanti kita bahas dalam pembahasan kedua tentang frase. Kemudian adverb atau ya fungsinya sebagai modifier of adverb itself. Jadi dia ya di sini fungsinya bisa menjelaskan adverb itu sendiri. Contohnya seperti apa? Lihat di sini, the horse is running very fast. Ya, kuda itu ya berlari sangat kencang. Very di sini adverb, fast di sini adverb. Adverb ketemu adverb membentuk adverb phrase. Oke. Itu adalah adverb dan fungsinya. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada preposition. Ya, apa ini preposition? Preposition adalah kata depan.
Ya. Jadi kata depan ini ada dua jenisnya. Ya, jenisnya itu dilihat dari kuantitinya, single dan multiple. Ya. Jadi yang single itu ya terbentuk dari satu kata. Kalau yang multiple terbentuk dari dua kata. Ya. Contohnya yang single itu seperti in, on, at, from, with, beside, on, to, dan seterusnya. Ya. Yang multiple seperti apa? Seperti because of, regardless of, in behalf of, in spite of, dan seterusnya. Ya. Dan ada juga prepositional adjective. Ya. Jadi dia menempel ya pada kata-kata sifat. Seperti itu. Oke. Nah, di sini guys, kalau kita berbicara tentang preposisi, ya, preposisi ini sebenarnya bisa fungsinya sebagai complement, ya. Jadi di sini preposisi, ya, jarang dia itu berdiri sendiri. Pasti preposisi itu terbentuk kalau tidak ditemani oleh objek, ya, iya, dia pasti ditemani oleh objek. Nah, nanti fungsinya bermacam-macam, ya. Bisa dia membentuk keterangan tempat, ya. Bisa dia membentuk keterangan waktu, ya. Kemudian keterangan alat, ya, keterangan pelaku, keterangan arah, kemudian dia bisa membentuk frase, ya. Dan dia bisa membentuk prepositional adjective dan prepositional verb atau biasa disebut phrasal verb. Seperti itu ya. Nah, contohnya dalam kalimat ya, preposisi ini fleksibel guys. Ya. Posisinya dia fleksibel ya. Contohnya pertama di sini ada di depan. At home I always have my breakfast. Ya, atau breakfast. Terserah. Kemudian yang kedua, posisinya bisa juga di belakang. My father is parking the car in garage. Ya, in-nya itu preposisi. Ya. Oke. Nah, kalau preposisi hanya itu. Nah, kemudian conjunction atau kata penghubung. Nah, kata penghubung ini ada 4 jenis. Yang pertama coordinate conjunction. Ya, yang anggotanya itu fun boys, for, and, nor, but, or, yet, so. Oke, kemudian dia ini fungsinya, ya, coordinate conjunction ini fungsinya adalah untuk menghubungkan dua induk kalimat. Ya, sekali lagi, fungsinya untuk menghubungkan dua induk kalimat. Nanti ini akan mulai terlihat ketika kita membahas klausa. Dan lebih jelas lagi nanti di kalimat. Oke, subordinate conjunction atau biasa disingkat sub, ya, conjunction, ya, dia ini adalah kata sambung yang fungsinya menghubungkan antara induk dan anak kalimat. Ya, anggotanya selain fun boys seperti because, after, ya, when, if, dan seterusnya. Kemudian correlative conjunction adalah kata sambung yang memiliki pasangan. Not only but also. Ya, more than, ya, both and, either or, neither nor, dan seterusnya. Ya, kemudian adverbial conjunction adalah conjunction kata penghubung keterangan yang mana dia ini posisi fleksibel, bisa di awal kalimat, di tengah atau di belakang. Ya, contohnya seperti however, ya, therefore, nevertheless, thus, ya, dan seterusnya. Oke. Nah,
dari beberapa jenis conjunction, fungsi mendasarnya ini ada 4. Ya, fungsi mendasarnya ada 4. Apa saja? Yang pertama itu to connect words. Jadi dia untuk menghubungkan kata. Contohnya bagaimana? John and Mary. Ya kan? Dia ini adalah kata. Kemudian untuk menghubungkan frase. Ya, contohnya apa? The students itu adalah noun phrase and the teacher itu adalah noun phrase. Jadi dia bisa menghubungkan 2 frase. Kemudian apalagi untuk menghubungkan klausa. Ya, I can't atau I cannot eat at noon because I'm fasting. Ya. Ya, jadi di situ ada because yang menghubungkan antara induk kalimat ya dan anak kalimat. Kemudian untuk menghubungkan 2 induk kalimat to connect sentence, I love grammar very much, but my brother doesn't like it. Nah, di situ ada but yang menghubungkan 2 induk kalimat. Well, nah yang terakhir kita berbicara exclamation atau interjection ya. Kata seru. Yang namanya kata seru itu dia pasti diakhiri tanda seru. Ya. Dan kata seru ini uniknya dia ini bisa berbentuk kata kerja, bisa berbentuk kata sifat, bisa berbentuk keterangan dan yang lainnya. Ya. Intinya selama kata itu diikuti oleh tanda seru ya, dalam pelafalannya itu pasti emphasize ya kan, goes up. Dia itu bisa masuk dalam kategori kata seru. Jadi bentuknya ada 2 kalau yang saya lihat ya, yaitu exclamation dalam konotasi yang positif ya, dalam bentuk yang positif ya secara meaning, dan yang kedua negatif. Ya. Masuk di sini fungsinya apa sih exclamation? Dia sebenarnya sebagai complement, guys. Ya. Kemudian fungsi mendasarnya dia ini adalah expressing emotion. Ya. Expressing emotion. Ya. Jadi emosi itu kan ada 2 ya kan? Ada emosi positif dan emosi negatif, ya kan? Nah, contohnya di situ teman-teman bisa lihat. Ya, mungkin yang di atas itu agak yang masuk kategori negatif lah ya. Ya, damn. Ya, sorry ya, like shit ya. Dan yang umum teman-teman dengar ya seperti fuck gitu kan. Nah, itu dia diberi tanda seru ya. Jadi kalian hati-hati juga ya kalau mendengar kata seru ini ya, karena kalau dalam konteks speaking ya dia ambigu ya. Sorry teman-teman ya, ini saya rasa penting. Jadi menarik ini tentang kata fuck. Fuck selama ini orang ya terutama beginner gitu ya selalu mengasosiasikan dengan negative word. Tapi ternyata ini sudah dibakukan dalam kamus, guys. Dan menariknya dia ini dipublikasikan lewat konser musik dunia Woodstock ya. Saya lupa tahunnya itu tahun 9 berapa begitu. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di sini kata itu dia bisa bermakna positif, bisa negatif, dan punya variasi kelas kata yang sangat banyak begitu loh. Dia bisa jadi verb, bisa menjadi noun, bisa menjadi adjektif begitu ya. Nah, makanya teman-teman hati-hati menggunakan kata ya apa ya mysterious word kalau saya bilangnya ya. Karena dia ini punya makna yang sangat ambigu. Ya, ketika teman-teman mendengar kata fuck, lihat dulu konteks meaning ya. Kemudian orang yang mengekspresikan kata ini secara intonasi dan mimik ya kan, atau facial language-nya, atau mungkin hand gesture-nya, body language-nya ya.
Nah, seperti itu. Ya, ini additional information saja, ya. Oke. Kalau tidak salah saya masih simpan itu videonya, tapi saya lupa taruhnya di mana itu. Ya. Oke, yang positifnya contohnya di situ bisa teman-teman lihat amazing, ya, wonderful, beautiful, ya, dan banyak lagi yang lainnya, guys. Ya, jadi itulah jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris, ya. Oke, jadi all in all, I may conclude that part of speech, yeah, is divided into 8. Those are, yeah, sorry. Biar yang agak telat tadi bisa juga. Ya, jadi kelas kata di sini ada 8, ya, yaitu kata benda, ya, noun, ya, kata benda, pronoun kata ganti benda, kemudian verb including be, kata kerja, dan ketiga ini dia masuk dalam kategori primary words, ya. Oke. Kemudian ada adjektif kata sifat, adverb kata keterangan, preposition kata depan, conjunction kata penghubung, exclamation kata seru, dan kelimanya ini masuk dalam kategori secondary words karena fungsinya hanya memberikan additional information, ya, atau keterangan tambahan dalam kalimat seperti itu. Nah, kalau teman-teman berbicara part of speech, kalian harus, ya, bukan hanya mengetahui jenis, tetapi juga fungsi dari kata tersebut, ya, agar teman-teman bisa menempatkan masing-masing kata ini pada tempatnya, ya, sehingga terbentuklah kalimat yang baik dan benar. Ya, jadi seperti itulah pembahasan tentang part of speech atau word classes kita hari ini. Nah, jadi nanti, ya, setelah part of speech kita akan membahas tentang frase, ya. Jadi frase ini, ya, adalah pengembangan dari kata, ya kan? Nah, step kedua yang akan kita bedah besok, ya. I think enough for words. Yeah. Thanks for your attention. Yeah. And good afternoon.